selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, pasti Tuhan memberkati dan terus bersama-sama dengan kita. Dan kita saat ini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Isa Al-Masih Purwokerto. Siap semua adik-adik dalam Tuhan? Pasti siap ya. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau bersama-sama pujikan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah lebarnya kasih Tuhan kepada kita. Haleluya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Mari kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Mari adik-adik kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati sepanjang minggu ini. Berkati ibadah kami Tuhan, supaya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Dan adik-adik semua yang menonton, kiranya Tuhan bimbing supaya mereka boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita yakin ya dan percaya Tuhan kita itu luar biasa karena kita sebagai orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama sekali lagi kita mau katakan ya, aku orang KRISTEN atau orang Kristen. Ayo kita bangkit berdiri lagi. Ku orang K, ku orang KR, ku orang KRISTEN tulen. Ku punya YESUS di dalam HATI ku mau HIDU kekal selamanya. Lagi, ku orang K, ku orang KR, ku orang KRISTEN tulen. Ku punya YESUS di dalam HATI ku mau HIDU kekal selamanya. Lagi, ku orang K, ku orang KR, ku orang KRISTEN tulen. Ku punya YESUS di dalam HATI ku mau HIDU kekal selamanya. Haleluya. Adik-adik boleh duduk di rumah. Kita hari ini mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh menarik. Mari kita mau bersama-sama siapkan hati, pikiran, supaya firman Tuhan boleh didengar dengan baik. Kita mau nyanyi lagi, katakan, Bapa-Ku datang kepadamu. Adik-adik dengan sikap berdoa, kita mau menyanyi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang kepadamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sekali lagi Kapris sapa ya adik-adik semua. Shalom, puji Tuhan. Kita boleh bersama lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Kapris kasih judul mengasihi walaupun dibenci. Apa judulnya? Mengasihi walaupun dibenci. Nah, sekarang Kapris mau tanya nih, adik-adik pernah nggak tidak disukai sama teman-teman, dijauhin sama teman-teman, bahkan mungkin bukan dibenci, mungkin nggak mau berteman sama adik-adik, pernah nggak? Waktu di kelas atau teman-teman di sekitar rumah adik-adik semua, pasti pernah kan? Kalau ada yang nggak pernah, puji Tuhan. Tapi dulu waktu kecil Kapris pernah loh kayak gitu, karena temennya Kapris tuh sedikit. Nah, ketika dijauhin, ketika Kapris sudah nggak punya teman lagi, tapi Kapris percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi sama aku. Jadi aku harus mengasihi juga teman-temanku, walaupun aku mungkin dijauhi sama mereka. Nah, pagi hari ini kisah firman Tuhan sama nih ceritanya tentang Saul dan Daud. Nah, di kitab 1 Samuel pasal ke-23 ayat 1 Kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Panjang ya adik-adik, tapi nanti Kapris ceritanya nggak panjang. Tapi di rumah adik-adik harus membacanya. Minta tolong sama orang tua atau kakak. Di sini kisahnya adalah Raja Saul yang merupakan raja pertama, raja nomor 1. Dia yang memerintah Israel waktu itu. Nah, ketika memerintah, Raja Saul ini mendengar bahwa Daud, anak yang dikasihinya waktu itu, waktu Daud mengusir roh jahat lewat kecapinya, ternyata Daud ini menang waktu perang. Nah,
ketika menang, Daud ini disanjung sama rakyatnya. Jadi Raja Saul ini mulai marah, iri. Irinya kenapa? Adik-adik mau tahu? Karena ketika perang, Daud itu mengalahkan jumlahnya lebih banyak daripada Raja Saul. Jadi Daud itu menang dengan luar biasa. Bahkan beribu-ribu laksa. Beribu-ribu laksa itu berarti sangat banyak adik-adik. Jadi lebih dari ratusan orang, ribuan orang. Daud menang perang waktu itu. Kenapa Daud bisa menang perang? Ayo, kenapa? Karena Daud disertai sama Tuhan. Nah, adik-adik, kalau disertai sama Tuhan, pasti adik-adik menang dalam kegiatan apapun. Oleh karena itu, kita harus dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika Daud itu menang, disanjung-sanjung, Raja Saul ini merasa iri, hati-hatinya panas sekali ya. Jadi hati Raja Saul ini marah. Kenapa dia bisa disanjung daripada aku, padahal aku itu rajanya. Adik-adik tahu kan raja kan? Dia orang yang berkuasa. Dia yang punya pemerintahan. Jadi semua orang harus tunduk sama raja. Kalau sekarang berarti tunduk sama Pak Presiden atau Pak Jokowi. Jadi seperti itulah Raja Saul kedudukannya. Nah, sampai sini adik-adik jelas ya. Nah, ketika Raja Saul itu marah, dia mengambil tombak. Kemudian mau diluncurkan, ditancapkan kepada Daud. Tetapi Tuhan menolong Daud. Daud menghindar dan Daud itu pergi. Dia berlari jauh menjauhi Raja Saul. Nah, ketika sudah jauh dari Raja Saul, Daud ini bersembunyi. Bersembunyi di mana adik-adik? Di sebuah gua. Gua itu tempat yang gelap, sunyi, seperti tempat berbatu gitu. Nah, di dalam gua itu tidak ada cahaya, jadi remang-remang seperti itu adik-adik. Daud bersembunyi di situ, dia ketakutan kan, karena dikejar mau dibunuh sama Raja Saul. Jadi Daud itu ketakutan. Aku bersembunyi di sini saja supaya Raja Saul tidak tahu bahwa aku di sini. Lebih baik aku berdiam diri di sini sehingga para pengawal tidak bisa mencari aku. Ketika Daud bersembunyi di situ, ternyata para prajurit mengejar Daud. Dia mengejar sampai di goa. Aduh, ternyata sampai di goa. Ketahuan dong. Ketahuan nggak adik-adik? Harusnya ketahuan kan? Tapi Daud dilindungi sama Tuhan. Ketika ketahuan, ternyata yang masuk ke dalam gua itu hanya Raja Saul. Raja Saul ini tiba-tiba itu kepengen istirahat. Mungkin capek dalam pengejarannya kan? Kalau kita habis lari kan capek, pengen istirahat. Nah, Raja Saul juga capek, dia mau istirahat. Istirahatnya di dalam goa itu. Tapi Raja Saul tidak tahu kalau di dalam goa ada Daud. Betul. Nah, ketika beristirahat, pasti kan tertidur, pasti terlelap. Nah, Daud tahu bahwa Raja Saul sedang istirahat di situ. Kalau kita pikir, harusnya Daud bisa membalas Raja Saul. Betul nggak adik-adik? Karena Raja Saul sedang istirahat, sedang tidak berdaya. Daud harusnya bisa membalas Raja Saul. Tapi yang dilakukan Daud apa? Apakah Daud membalas Raja Saul? Jawabannya tidak. Betul. Jadi Daud tidak membalas Raja Saul, padahal Daud sudah dikejar-kejar, sudah disakiti hatinya, bahkan dia sudah diancam. Coba kalau adik-adik dikejar teman, disakiti hatinya, diancam, merasa terancam, aduh kalau ketemu dia tuh habislah saya nanti, pasti takut kan? Nah, tapi Daud tidak mau membalas.
hebat sekali. Adik-adik, kita harus mengikuti teladan dari Daud. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya tidak membalas. Oke? Nah, sampai di sini Daud hanya memotong kain atau bajunya, jubahnya Raja Saul. Jadi dipotong sedikit saja dengan pisau. Seret seperti itu. Setelah dipotong, dia keluar. Nah, Raja Saul nggak tahu bajunya sudah dipotong, sudah sobek. Nah, ketika Raja Saul keluar, sudah selesai istirahat, sudah bangun tidur, Daud memanggil Raja Saul, "Raja," seperti itu. Otomatis Raja Saul kaget, "Loh, ternyata Daud juga di dalam goa. Ternyata saya beristirahat bersama dengan Daud." Kemudian si Daud ini memberikan kain itu, jubah itu, potongan yang tadi sudah dipotong itu kepada raja. Sampai sini Daud tidak membalas sedikit pun kepada Raja Saul, sehingga semuanya baik-baik saja. Itu semua karena Tuhan Yesus yang menyertai kita. Amin. Jadi teman-teman semua harus belajar untuk mengampuni dan mengasihi walaupun kita dibenci. Sampai sini adik-adik diberkati ya, jelas ya. Jadi kita belajar dari Daud. Walaupun disakiti, walaupun dibenci, Daud tetap mengasihi karena Tuhan yang memberikan perintah untuk kita saling mengasihi dan tunduk kepada setiap otoritas yang dipegang oleh pimpinan. Siapa pemimpin waktu itu? Raja Saul. Karena Raja Saul yang memimpin, pasti dia yang diberikan wewenang, otoritas. Nah, kita juga harus begitu. Siapa yang memimpin dalam keluarga? Orang tua. Jadi kita harus taat, tunduk pada pemimpin, yaitu orang tua. Siapa pemimpin di sekolah? Yaitu para guru. Jadi kita harus taat dan tunduk kepada guru, karena guru yang punya hak, yang punya wewenang. Nah, siapa yang memimpin di dalam gereja? Yaitu hamba Tuhan dan Bapak Gembala. Jadi kita harus taat dan tunduk kepada sang pemimpin. Siapa yang memimpin hidup kita? Tuhan Yesus. Jadi kita harus taat kepada Tuhan Yesus, sang pemimpin hidup kita. Diberkati adik-adik ya. Tuhan memberkati kita semua. Nah, saat ini kita mau bersama-sama membuka dalam Ibrani 13 ayat 17. Yaitu berbunyi demikian, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka." Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya boleh memberkati kita semua. Kita mau tutup di dalam doa, sekali lagi berdiri ya, supaya kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan melek, tutup mata, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu untuk kami bisa belajar mengasihi walaupun kami dibenci. Tuhan, tolong supaya kami bisa melakukannya bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan dan beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segenap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.